pembahasan tentang budaya positif pada modul 1.4. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah agar kita semuanya nanti akan menjadi guru penggerak di masa yang akan datang. Jadi semoga saya akan menginspirasi Bapak Ibu semuanya nanti menjadi guru penggerak di angkatan berikutnya. Amin. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif dan aksi nyata pada modul 1.4. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Walaupun Bapak Ibu sudah paham, sudah sangat terbiasa dengan saya, tapi alasannya saya memperkenalkan diri. Nama saya Oviana Elisandra. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 SDN 2 Mobol, Kecamatan Cikeng, Kabupaten Blora. Langsung saja, topik dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu guru, di sini kita nanti saya akan menyampaikan materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, yang kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 yaitu posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk topik yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu guru pasti tidak asing dengan kata disiplin. Namun demikian, saya akan memperkenalkan kembali apa itu disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan mencapai satu tujuan mulia. Di sini kita masih selalu mengartikan kata disiplin. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita masuk ke kebajikan universal itu kita harus tahu nilai-nilai kebajikan itu apa. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini itu bersifat umum atau universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dari poin-poin nilai kebajikan yang pertama adalah setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser ada teori kontrol tahun 1984 itu bahwa perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki suatu tujuan. Seperti kita sebagai seorang guru pendidik itu juga memiliki tujuan yang tidak ingin dicapai. Nah, mungkin ingin muridnya menjadi murid yang berkarakter misalkan. Nah, yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk mendapatkan akan mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dosen juga menyampaikan seperti itu. Nilai kebajikan menurut yang kita pelajari ini adalah di poin ini, nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Ini yang sedang pemerintah dalam kita gerakan Merdeka Belajar. Nah, di sini mungkin baru kelas 1 dan kelas 4 ya yang melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Di dalamnya ada profil pelajar Pancasila. Di antaranya saya kira Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi apa itu profil pelajar Pancasila. Di dalamnya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga
kebinekaan global. Yang keempat bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Jadi harapannya anak didik kita nanti memiliki profil pelajar Pancasila. Yang Bapak Mas Menteri mengharapkan kita sebagai pendidik itu bisa menjadikan anak seperti yang dimaksud dalam profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua topik teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Kita bahas satu persatu. Untuk teori motivasi perilaku manusia, ini ada 3. Motivasi eksternalnya, kandungannya ada di nomor 1 dan 2, dan di nomor 3 adalah motivasi internal yang nanti akan kita hasilkan. Kita tahu dulu motivasi eksternalnya itu apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan, kadang kita sebagai seorang guru di dalam kelas punya aturan-aturan yang nanti jika ada yang melanggar pasti akan menimbulkan sanksi atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu kita harus menerapkan kepada siswa kita agar tidak ketika jangan sampai kita memberikan hukuman. Jadi dibuat anak itu tidak melanggar dengan keyakinan yang nanti munculnya nanti di topik berikutnya, keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini baru penjelasan saja. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Motivasi eksternalnya ketika orang berperilaku itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi eksternalnya juga. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini biasanya muncul dari dalam dirinya kita masing-masing dan diri anak-anak. Motivasi internal ini tujuan disiplin positifnya di dalam motivasi internal ini. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Harapannya nanti kita di dalam kelas Bapak Ibu guru, kita bisa menciptakan anak-anak itu bisa berpikiran seandainya saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Harapannya seperti itu. Jadi tidak ada nanti namanya hukuman atau sanksi. Jadi sanksinya atau hukumannya itu yang negatif akan kita tinggalkan, kita ambil yang positifnya saja. Apa itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang sudah tahu dan mungkin ada yang belum paham. Restitusi itu apa? Mungkin ada yang tahu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid, jadi kita sebagai Bapak Ibu guru pendidik menciptakan kondisi untuk muridnya memperbaiki kesalahan mereka, terus mereka itu bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena biasanya kalau anak-anak melakukan sebuah kesalahan itu biasanya satu kelompoknya itu biasanya apa masih ada yang bully atau mengejek. Bagaimana kita bisa membalikan kepada murid kita yang melakukan kesalahan itu memperbaiki kesalahan mereka dan bisa membalikan mereka kembali kondisi normal di kelompok. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, yaitu tujuan kuliahnya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, harapannya ini kita nanti anak didik kita itu mempunyai tujuan mulia atas sikap yang mereka lakukan, atas tindakan yang mereka lakukan, dan mereka bisa berpikir bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu fungsinya restitusi. Berbeda mungkin nanti kalau dengan hubungan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ciri-ciri restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman kadang kita lebih memaksa ya. Anak disuruh menulis 5 lembar misalnya perkalian itu rasanya kan kita memaksa anak untuk menulisnya. Ini nanti kita kalau restitusi itu menawarkan, tapi bukan paksaan. Yang keluar dari
fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita itu mencetak anak didik kita itu untuk menanamkan karakter, bukan untuk hanya bertindak saja, tapi lebih ke karakter. Karena karakter itu nantinya akan kita gunakan, nanti akan digunakan, akan dia rasakan sendiri nanti sampai dia sudah ya. Topik 3. Nah ini keyakinan kelas. Ini harapan saya setelah tadi saya melakukan penugasan. Jadi Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas di setiap kelasnya. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah sebuah keyakinan yang dibuat bersama semua anggota kelas, yaitu guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya sekedar kita membuat peraturan, tidak, tapi kita dengan ikhlas melakukannya. Sehingga ketika kita nanti boleh ada pelanggaran, jadi mereka juga dengan ikhlas menawarkan, kalau seandainya saya melakukan ini, saya akan keikhlasan dari dirinya tanpa kita membuat peraturan hukuman, misalnya ini melanggar ini harus hukumnya kayak ini. Jadi keyakinan kelas itu nanti dibuat bersama-sama. Nah, sebelumnya caranya dulu untuk membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu guru itu menanyakan dulu, mengenalkan dulu. Ayo anak-anak, kita Bu guru mau tahu kelas impian kalian itu seperti apa? Bisa dituliskan dalam kertas. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan kertas. Setiap anak bisa menuliskan kelas impiannya seperti apa. Misalnya, saya ingin kelas yang seru, saya ingin kelas yang bersih dan nyaman. Seperti kelas kemarin, saya ingin kelas yang saling menyayangi. Artinya ini kan karena kelas 3 itu ada yang berkenan. Mungkin murid saya itu ada yang berkenan, saya ingin di kelasnya itu saling menyayangi agar tidak bertengkar suasana setiap berikutnya ada yang berkenan. Silakan boleh ditulis, nanti bisa dipasang di poster kayak kelas impian, dipasang semua muridnya, ditempelkan, nanti kan anak-anak semua. Setelah itu, setelah membuat kelas impian, untuk mewujudkan kelas impian yang mereka harapkan, kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang kita buat itu apa ya? Ya kesepakatan atau suara dari anak-anak itu sendiri. Misalkan contohnya saja, ketika di dalam kelas kami masuk kelas dengan penuh semangat, tidak membuang sampah sembarangan. Itu keyakinan kelas. Berarti artinya anak-anak itu tidak boleh membuang sampah dengan keyakinan mereka sendiri, kesadaran mereka sendiri, tanpa kita memberikan sanksi. Jika tidak membuang sampah dihukum seperti ini, tidak sah seperti itu. Karena keyakinan itu sudah disepakati murid semua, artinya mereka tidak akan melanggar. Dan nanti kalau melanggar bagaimana Bapak Ibu? Itu kesepakatan lagi. Dia akan dengan sendirinya, saya tidak melakukan keyakinan kelas, saya mau tidak mengulanginya. Jadi tidak berupa hukuman, tapi lebih ke kesadaran masing-masing anak. Karena hukuman itu nanti misalnya itu jangkanya panjang. Ini pada peraturan dan bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku di tempatnya. Kalimatnya seperti ya. Tapi kalau keyakinan kelas lebih ke tanggung jawab. Ketika anak meminjam buku, dia udah yakin, saya kalau meminjam buku, saya wajib mengembalikan. Gitu. Bukan peraturan, lebih ke keyakinan tanggung jawab. Jadi anak pertama kelasnya tanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Itu kalau peraturan. Kalau keyakinan itu lebih anak-anak kita saling menghormati orang lain. Nah, kalau sudah punya pertama rasa menghormati orang lain, kita kan tidak mungkin dia tidak mungkin mengganggu temannya, karena sudah ayo keyakinan kelas bagaimana menghargai orang lain. Kalau menghargai orang lain berarti tidak otomatis termasuk sebenarnya tidak mengganggu orang lain. Nah, hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu namanya hukuman. Kenapa dikatakan menyakitkan? Karena hukuman itu karena tidak keluar dari dirinya sendiri, karena kita yang membuat hukuman. Misalnya saya sendiri kadang sebelum saya mempelajari ilmu, saya juga sadar ternyata saya dengan saya membuat hukuman seperti ini A, I, U, E, O misalnya, ternyata A, B, C, D, Z, ternyata itu susah.
Dan setelah saya belajar dari modul ini, oh ternyata kita tuh sebagai guru bahkan kepada anak lebih sharing kepada orang tua, kita komunikasi dengan anak dengan baik, dengan hati yang berkaitan keras. Kalau misalnya kita ada apa-apa, kita sering komunikasi dengan orang tua, itu akan lebih baik daripada kita tahu anak langsung dihukum. Karena hukuman itu menyakitkan, tapi kalau konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau sudah membuat keyakinan keras, itu konsekuensi. Juga sendirinya kita kan berbuat konsekuensi. Oh, ya kita SDW itu konsekuensinya bagaimana kan gitu. Dan kita tidak tahu. Zaman dulu dengan sekarang beda. Dulu hukuman fisik, zaman bapaknya kita, ibunya kita, hukuman fisik itu sangat bagus dalam arti membuat anak jerah dan tidak mengulanginya. Itu kalau zaman dulu. Sehingga dulu kalau ada anak yang dijewer, anak yang dilempar gurunya penghapus misalnya, setelahnya itu tidak akan berani lagi sampai dia besar, tidak akan berani dengan bapak ibu guru. Lain dengan sekarang, ketika kita memberikan misalnya kita keras dengan anak itu pasti besoknya lagi mengulanginya lagi. Jadi tidak menimbulkan efek jerah kalau sekarang. Oh dulu mungkin iya, tapi sekarang zaman sekarang apalagi kita ada hak untuk anak. Tidak perlu memberikan perlakuan kasar kepada anak itu kan ada. Sekarang ada undang-undang, jadi kita tahu batasnya itu. Setelah ini membuat keyakinan keras di masing-masing kelasnya bisa ditambah lagi di buku tanda tangan kontrak bapak ibu. Nanti kalau kita membuat bersama-sama dengan murid, anak-anak semua tanda tangan. Satu kelas tanda tangan di bawahnya tanda tangan kontrak. Jadi apabila sudah tanda tangan harus disepakati bareng-bareng. Tidak bisa kita misalkan ada tuntutan misalnya, itu sudah dibuat bersama-sama, tidak mungkin ada yang bisa protes karena sudah tanda istilah kalau kita kerja itu tanya kontrak, kita kan sudah tanya kontrak dengan negara, kita tidak bisa seenaknya untuk itu. Ketika bapak ibu guru menjelaskan, kami tidak bicara sendiri. Jadi kami itu anaknya, bukan kita. Kalau kita lagi, bapak ibu guru menjelaskan kamu tidak boleh bicara. Kan kita seolah-olah menghadapi anak, memaksa anak untuk diam ketika kita menjelaskan. Iya tidak, betul gitu. Tapi kalau anak-anak yang kesepakatan sendiri, ketika bapak ibu guru menjelaskan, kami tidak bicara sendiri. Keluar dari dirinya sendiri bahwa kalau ketika bapak ibu menjelaskan, saya tidak boleh. Keluarnya dari diri sendiri, bukan kita yang meminta, tapi mereka yang mengatakan kalau seandainya bapak ibu menjelaskan kami yang tidak boleh. Ini identitas. Kalau kita melakukan disiplin yang dimaksud disiplin positif, budaya positif yang salah satunya disiplin, itu kan ada konsekuensi dan restitusinya. Ini identitas sukses. Tapi kalau kita melakukan hukuman, itu maksudnya ke identitas sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah itu kalau identitas sukses itu sesuatu yang harus terjadi dan merupakan pilihan, harus dipilih bocah dewe, harus disepakati dewe. Kalau hukuman kadang kita yang membuat. Ini hukuman itu negatif. Kalau konsekuensi itu menetralkan, restitusi positif. One endingnya terakhir ini. Nah, topik 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini karena manusia banyak dulu. Kebutuhan dasar manusia. Ini loh, kita sebagai manusia, kita itu kebutuhannya. Ada gambar mangu, gambar bintang, ini gambar kampung balon dan kupu-kupu. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kita terapkan pada anak-anak juga perlu disayangi dan kita terus. Entah itu dari warga yang bagaimanapun, kita harus memberikan. Kita tidak boleh memberikan. Sama dengan diri kita sendiri seperti itu. Yang kedua, penguasaan. Ada terus tahu itu penguasaan. Dalam kehidupan itu pasti kan ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai, ada yang bukan. Nah ini sama dengan kehidupan di kelas juga sama. Yang berhak mengatur, menuntut, memberikan arahan, penguasaannya dikasih oleh bapak ibu guru wali kelas.
belajar dikuasai ya kayak lebih dikuasai ya lebih diarahkan, dituntut adalah murid-murid kita, calon generasi terus bangsa. Nah, yang keempat kesenangan. Kita itu hidup butuh semangat, butuh kesenangan. Kerja terus tidak ada refreshingnya itu juga tidak baik. Cepat tua ya dia. Di mana 21 tahun ada waktunya liburan. Tidak liburan tidak perlu yang mahal, tidak perlu mengeluarkan uang juta-jutaan. Liburan itu versinya karena orang itu versinya masing-masing. Mungkin dengan misalnya saya tuh merasa makan bareng, makan sambil saya bersama-sama dengan keluarga besar itu sudah senang, liburan. Ketemu kumpul bareng itu senang. Ada yang saya mau hilir jalan-jalan ke gunung kayak gitu, hilir kemana? Nah itu ya ada seperti itu ya. Yang penting endingnya kita tuh senang. Dengan misalnya nyanyi-nyanyi loh bersama teman-teman itu senang boleh. Seminggu sekali referen nyanyi bersama kumpul boleh. Kenapa? Kita kerja untuk siapa sih? Untuk diri kita sendiri, untuk orang yang ada itu untuk diri kita sendiri. Kenapa kita memforsir diri kita kerja lebih untuk diri sendiri? Jangan. Ribetnya apa sih ribet untuk diri sendiri? Nah itu kan kesenangan. Dan yang keempat ada kebebasan. Nah kebebasan di sini bukan yang sebebas-bebasnya tidak. Kita tetap ada batasan. Orang tuh tidak bisa sama dengan saya dengan Bu Denis kebebasannya sudah beda. Saya dengan Bu Galuh kebebasannya sudah beda. Sesuai tupoksinya masing-masing. Sama dengan anak didik kita seperti itu. Kita bebaskan. Saya kata Bu Denis, ada anak yang kritis jalan-jalan terus. Saya bebaskan kamu boleh jalan-jalan seperti itu dengan catatan nilaimu boleh. Kita nilainya 90, 80, boleh kamu mau jalan-jalan. Kita berikan jalan-jalan. Tapi kalau belum ya, semuanya duduk atau memperhatikan dulu. Nah itu boleh seperti itu. Apa yang kelima adalah posisi kontrol. Apa sih posisi kontrol itu? Ayat berikutnya ini pernyataan. Terus siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Siapa yang mengatakan? Pembuat orang bersalah, pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakannya? Penghukum. Artinya gini Bapak Ibu. Tadi kan sudah saya jelaskan. Guru restitusi kontrol tadi loh. 5 posisi kontrol. Kita sebagai penghukum, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah ini contoh-contoh pernyataannya seperti ini. Kalau kita sebagai penghukum, kamu selalu yang paling menambil. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kita berarti sebagai penghukum. Tapi kalau kita sebagai teman, ayolah lakukan di Bapak Ibu dulu, beri Bapak Ibu misalnya. Itu teman. Contoh pernyataan pemantau. Kita sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, biasanya kalau dulu di kurikulum 13 kan tidak ada ya. Nilai yang tertinggi dikasih bintang emas. Yang kedua, perunggu atau perak. Yang ketiga, perunggu. Ini jadi kita sebagai pemantau. Jadi anak-anak yang termotivasi ketika melakukan kebaikan, dia kan semakin banyak melakukan kebaikan akan mendapatkan bintang banyak. Stiker bintang. Nah, kita bisa membuat stiker bintang itu Bapak itu kertas kasih selasi itu bisa. Nanti per anak namanya ditulis. Nah, semakin dia melakukan kebaikan semakin banyak bintang yang mereka dapat. Jadi anak yang lain yang bintangnya sedikit akan termotivasi. Bintangnya akan 10, aku lagi siji, aku tak melakukan kebaikan. Itu maksudnya sebagai pemantau. Sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kita memposisikan kita sebagai manajer. Anak ditanya bagaimana? Iya, bisa menyelesaikan masalah ini. Itu kita sebagai manajer. Pembuat orang bersalah sudah tadi ya, saya kecewa sama kamu. Topik 6. Ini topik terakhir. Segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Segitiga restitusi itu validasi kebutuhan. Sebelah sini itu validasi kebutuhan.
sebelah sini itu menstabilkan identitas. Sebelah sana, yang dari sana itu nilai menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Makanya ada tadi keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita harus sebagai guru wajib bertanya kepada anak didik kita. Kamu ingin menjadi apa? Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bagaimana? Kita harus tahu setiap pribadi anak itu pasti dia punya cita-cita, punya keinginan. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini bisa dikatakan Bapak Ibu guru. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Dan yang lebih membuat Bapak Ibu tertarik itu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kata-kata ini bisa Bapak Ibu gunakan di kelas kepada anak didiknya. Jadi anak itu kalau sudah gagal kan biasanya putus asa. Untuk membangun agar dia itu tidak di dalam rasa berusaha tadi, rasa sudah gagal, tidak mau berbagi. Ini kata-kata Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Jadi kita semua itu pasti pernah berbuat salah. Kamu juga pernah, guru juga pernah. Nah, yang terpenting saat ini bagaimana kita bisa memperbaiki salah ini. Tidak mencari siapa yang benar. Ada yang bertengkar, belum salah. Tidak usah mencari yang benar salah. Yang penting kita namanya bertengkar berarti keduanya salah. Begitu. Jadi bagaimana kita arahkan anak-anak itu tidak membuat kesalahan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apa itu? Freedom, love and belonging, fun atau survival. Kita harus paham itu. Ini prakteknya kita validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ketika mau anak yang bersalah, kita tanya, kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukannya? Karena saya ini bu, karena saya diinikan bu. Menyatakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Karena kita kan sudah pernah belajar bersama dengan anak kita, apa sih itu manusia sosial? Manusia yang tidak bisa hidup dengan tanpa bantuan orang lain. Nah, itu kita akan pada anak dulu. Oh, berarti kita butuh orang lain. Sejelek-jeleknya manusia orang lain, itu pasti kita butuh. Entah kapan, pasti kita butuh bantuannya. Jadi kita tanam pada anak itu saling menghargai. Orang punya kelemahan, ya jangan kelemahan itu digunakan kalau kita pakai untuk omongan, tapi kita ambil positifnya. Oh, orang sak lemah manusia, ini manusia pasti punya kelemahan. Tidak hanya tidak, itu sudah kodratnya, sudah bawa dari Tuhan. Dan Tuhan itu adil. Tidak mungkin manusia itu sempurna tidak, tapi manusia itu ada satu kelemahan, walaupun hanya satu itu pasti ada. Nah, kita menanamkan kepada anak bahwa anak sak nakal oleh anak itu pasti punya kelebihan, punya entah dia di apa skillnya, entah dia di basic matematika bisa, semuanya itu pasti punya kelebihan. Jadi tidak ada anak yang tidak punya kelebihan, pasti ada. Tapi kadang kita yang belum tahu tugas kita guru menggali, bila jadi pasang kok ini gak bisa, mama gak bisa, mama enak, udara gak bisa. Nah, kita yang sebagai guru wajib menggali terus. Sudah selesai penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan nanti Bapak Ibu kita akan ada sesi tanya jawab. Waktu dan tempat saya serahkan pada Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Oviana Eli Chandra atas pemaparan materi yang sangat istimewa dan akan sangat bermanfaat untuk kita semua dalam mengelola kelas kita masing-masing. Semoga di angkatan selanjutnya kita semua bisa menyusul panjenengan ya. Untuk sesi yang ketiga yaitu sesi tanya jawab dan umpan balik. Monggo yang mau bertanya dipersilahkan. Yang pertama Ibu Sri Ratih Anggorowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi Bu Chandra telah memaparkan pengindasan di budaya positif dalam aksi nyata, sudah menjabarkan semua materi. Saya perlu menanyakan sedikit ya Bu Chandra. Pada materi tadi saya ingin menanyakan tentang penghargaan. Apakah dengan memberi penghargaan kepada siswa khususnya dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, monggo Bu Chandra, ini pertanyaan saya. Akan menambah yang belum saya begitu mengerti ya. Ya, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya ini tidak bermaksud menggurui, kita sharing saja nih Bapak Ibu. Kita sharing tentang tadi pertanyaannya, apakah penghargaan itu bisa memotivasi anak? Intinya seperti itu ya. Saya kalau belum menjawab, sharing kepada Bapak Ibu guru, bisa memberikan penghargaan kepada anak itu bisa memberikan motivasi pada anak, atau memberikan penghargaan itu bisa memotivasi anak untuk lebih baik, untuk memacu anak lebih berprestasi, sangat bisa. Nah, cuma di sini penghargaan atau reward, istilah miteranya reward ya, yang kita berikan kepada anak-anak itu kalau bisa enggak, rewardnya jangan uang, tapi kepada lebih mungkin bintang tadi, ada bintang emas, bintang perak, perunggu, atau mungkin ada bintang berbuat baik. Misalnya kita buat poster yang isinya nanti ada kotak-kotakan, kita pasangkan bintang-bintang per anak. Jadi anak semakin banyak melakukan kebaikan, maka bintangnya lebih banyak. Kalau bintang emas, bintang perunggu, perak itu diberikan pada nilai untuk kelompok. Misalnya kelompok yang nilainya tertinggi terus ya dapatnya bintang emas. Kelompoknya yang nilainya di tengah juga perunggu, perak, perunggu, bisa. Atau mungkin kita bisa berikan reward yang lain, misalnya diberikan permen juga bisa, atau jajan. Kadang-kadang kita sebagai guru juga bisa menyiapkan itu di kelasnya. Terutama saya kira kalau anak kelas 1 bukan yang suka ini tidak hanya kelas 1 dan sampai kelas 3 saja, tapi saya kira kelas 4, 5, 6 pun kalau gurunya mau kadang-kala ya 1 minggu sekali misalkan, ya dari Jumat atau hari apa yang ada matematikanya misalkan, siapa yang berani maju nanti dapat hadiah. Kita berikan soal kalau untuk rewardnya, jajannya yang enak ya, soalnya agak sulit. Nanti kalau yang soalnya biasa-biasa saja rewardnya ya permen atau boleh gitu. Ya, gimana anak bisa termotivasi dengan penghargaan itu. Jadi anak itu setiap harinya belajar, setiap ketemu Pak Buran, ketemu Bu Dani, ketemu saya, namanya bersemangat, semangatnya kalau yang melanggar. Nek diulang Bu Dani situ apa Bu Dani itu, kemudian kedengaran apa? Mesti tak ikut jajan sing ino-ino. Jajan umumnya kan sekarang jajan 1.000 ya. Nah, kalau yang umum biasa 500-an nggak apa-apa, permen mungkin yang dapat. Kalau sekarang 500 dapat berapa? 2 ya. Kalau dulu kan 100-an 1.000 dapat 10. Kalau sekarang kelihatannya saya beli Yupi itu 1.004 kan. Ya itu nggak apa-apa, permen, jajan atau mungkin susu kotak. Ya kan itu kan bergizi juga. Kita juga memberikan gizi yang baik kan nggak apa-apa. Atau mungkin diberikan pensil, buku boleh, sangat boleh sekali. Yang penting bagaimana lah anak itu
kasih atas pertanyaannya Bu Ratih dan terima kasih atas jawaban dari Bu Chandra. Semoga kita bisa terinspirasi dari jawaban yang diberikan oleh Bu Chandra. Baik, terima kasih. Dengan tadi yang Ibu Pak Chandra paparkan, saya tertarik dengan topik 2, yaitu mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Saya tertarik dalam hukuman. Apa benar, apa betul, apa bisa dengan adanya hukuman bisa mendisiplinkan anak didik? Seperti itu Chandra. Terima kasih. Terima kasih Bu Melda atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Kembali lagi kita sharing. Kalau mungkin ya, umumnya kita itu di kelas, hukuman itu kan pasti untuk mendisiplinkan anak itu hukuman, biasanya anak tidak disiplin. Perkiraan kita kan sebelum kita mempelajari ini kan mungkin seperti itu. Biasanya bocah lagi dikasih hukuman, tidak diberi sanksi, itu pasti tidak akan dilaksanakan. Nah, itu sebelum kita mungkin mengenal budaya positif dari nilai disiplin itu sendiri. Kalau mungkin hukumannya positif Bu, masih bisa lah kita tolerir hukuman positif ya. Artinya hukuman yang positif bagaimana? Ya tadi tidak berupa fisik. Kalau fisik itu sudah negatif, maksudnya hukuman negatif. Mungkin menulis berapa lembar misalnya perkalian, atau mungkin pas pelajaran apa itu ditulis sampai 3 kali. Itu masih taraf-taraf hukuman yang positif karena anak belajar menulis kan dan membaca masih positif, bisa mendisiplinkan. Tapi karena kita sudah belajar budaya positif di sini, lebih kepada apa ya, untuk mendisiplinkan anak di sini, maksudnya di sini itu apa ya, tidak hanya dengan hukuman saja, walaupun bisa selama itu hukum positif bisa. Tapi kalau di sini diharapkan Bapak Ibu guru itu mendisiplinkan anak itu dengan keyakinan kelas tadi, dengan apa ya, kesepakatan, konsekuensi lah. Ketika kita sudah sepakat, berarti kan kalau melanggar konsekuensinya apa kan gitu ya. Kalau hukuman kan wajib, kita yang membuat wajib dilakukan anak, agak terpaksa. Kesannya kalau hukuman seperti itu Bu Melda. Tapi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama, suaranya bersama-sama, tidak hanya gurunya yang membuat, tapi itu suara murni dari anak-anak. Kalau sudah membuat, kita bisa memberikan pengertian kepada anak-anak. Kalau kalian sudah membuat seperti ini ya, ketika kalian melanggar, konsekuensinya bagaimana kalian harus tahu. Iya Bu, kan gitu. Iya Bu, nanti saya akan bagaimana, saya tidak akan mengulanginya, saya nanti akan menyapu kelas ketika pulang sekolah. Nah itu konsekuensinya. Konsekuensi tidak dipaksa, tapi kesadaran dari diri, munculnya dari diri. Berbeda dengan hukuman. Hukuman itu biasanya membuat gurunya, tidak dia, tapi tidak murid, tapi gurunya. Kamu kalau tidak mengerjakan PR, pulang, ambil buku. Ada masih seperti itu kan, kayak sendiri. Tujuannya kita mendisiplinkan anak bisa, hukuman bisa mendisiplinkan anak bisa, tapi di taraf hukuman yang positif berbeda. Kalau bisa kita ya lakukan dengan keyakinan kita. Ya monggo lah, nanti setelah ini harapan saya punya foto di kelasnya masing-masing, nanti ada keyakinan kelas. Bu, kalau kelas 1 keyakinan kelas gimana? Ya nanti dibantu menulisnya, yang menulis jujur nggak apa-apa jujur. Kelas 1 kelas 2 kan menulisnya belum lancar. Kalau misalnya diberi kertas suruh nulis kan kesulitan, nggak apa-apa, dibantu bu guru. Nanti yang penting tahu anaknya ini keyakinan kelasnya dibuat bersama-sama, ditulis buku di kelas. Nanti dengan pindah lebih bagus, terus dibuat poster. Harapan saya nanti, ini efek dari pengimbiasan ini nanti, Bapak Ibu guru di kelasnya masing-masing ada keyakinan kelas. Jadi kita berusaha tidak memberikan hukuman, tapi kita mengajak anak-anak membuat kesepakatan bersama, keyakinan kelas ini. Begitu Ibu Melda, terima kasih. Baiklah, itu tadi adalah pertanyaan dari Bu Ratih dan Bu Melda. Terima kasih Bu Chandra atas penjelasan yang diberikan. Dan sekali lagi
Terima kasih atas penyajian materi untuk hari ini, karena menurut saya ini sangat bermanfaat untuk kita di dalam mengelola kelas dan dalam menghadapi anak yang sedikit agak bandel ya. Sekali lagi terima kasih atas materi ini Bu Chandra. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, acara diseminasi ini saya tutup. Saya selaku moderator pada acara hari ini mohon undur diri apabila ada kesalahan yang saya tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Kepala SD 2 Logo yang mana akan memberikan arahan bagi beliau, yaitu calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Ibu Oviana Eli Chandra SPD dari SD Logo, yaitu mengangkat budaya positif. Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi pada beliau yang sudah menanamkan budaya positif khususnya pada diri beliau, kemudian untuk disampaikan pada rekan-rekannya yang mana melalui video-videonya kemarin sudah disampaikan. Semoga ini merupakan suatu harapan kami yang dituakan ini, budaya positif ini tertanam pada guru-guru kami yang ada di SD 2 Logo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Jumarni, saya guru kelas 1. Saya teman sejawat dari CGP Angkatan 7, yaitu Ibu Oviana Eli Chandra. Di sini saya mengapresiasi beliau, di mana yang sudah menginspirasi kami semua untuk terus menerapkan budaya positif di sekolah, dengan membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, yang membuat peserta didik kami lebih merasa nyaman, melatih mereka untuk lebih bertanggung jawab dengan konsekuensi yang sudah mereka sepakati. Harapan kami semua, Bu Chandra terus menggerakkan, dan kami juga ikut bergerak, menggerakkan demi terwujudnya visi sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.